Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Hari ini bertemu lagi dengan saya, Ibu Juventi, yang akan menjelaskan tentang materi menulis teks pidato persuasif, yaitu pada KD 4.4 menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam sebuah pidato. Jadi kegiatan kita hari ini akan menulis sebuah teks pidato persuasif seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Apa saja ya yang harus dilakukan sebelum menyusun pidato? Nah, pasti kalian bertanya-tanya, tahap-tahap untuk menulis sebuah pidato itu apa saja sih? Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tahap-tahap menyusun sebuah pidato persuasif. Berikut ini adalah tahap-tahap menyusun sebuah pidato persuasif. Yang pertama yaitu menentukan tema, kemudian menyempitkan tema pidato tersebut. Yang kedua, menentukan tujuan pidato. Yang ketiga, menganalisis suasana pendengar. Yang keempat, mempersiapkan dan mengumpulkan bahan. Yang kelima, menyusun kerangka pidato. Yang keenam, mengembangkan kerangka pidato. Yang ketujuh, yaitu latihan dengan suara nyaring. Ada 7 tahap dalam menyusun sebuah pidato persuasif. Nah, tahap-tahap itu harus kalian lalui ketika kalian akan menyampaikan sebuah pidato persuasif. Tahap yang pertama yaitu menentukan tema dan menyempitkan tema pidato. Mengapa pembicara perlu menentukan tema agar pembicara itu tahu apa yang akan disampaikan kepada audiensi atau pendengar? Jadi, pembicara itu perlu menentukan tema pidato. Setelah menentukan tema pidato, pembicara harus menyempitkan tema pidato. Maksudnya adalah menyempitkan tema pidato dan disesuaikan dengan kemampuan pembicara. Jangan sampai tema yang diambil oleh pembicara adalah tema yang tidak dikuasai oleh pembicara. Jadi ketika kalian menentukan tema yang akan kalian ambil, maka pastikan kalian telah menguasai materi dari tema tersebut. Tahap yang kedua yaitu menentukan tujuan pidato. Tujuan berpidato sangat penting dalam menyusun sebuah teks pidato. Mengapa? Agar pidato yang disampaikan nantinya dapat berguna bagi pendengar. Tujuan pidato yaitu menyampaikan informasi, membujuk atau mempengaruhi pikiran pendengar, dan untuk menghibur pendengar. Jadi, setelah kalian menentukan tema, maka kalian harus menentukan tujuannya. Untuk apa? Jelas kalau pidato persuasif tujuannya adalah untuk mempengaruhi atau membujuk pikiran pendengar. Tidak boleh kalian nanti ketika menyusun sebuah teks pidato persuasif, temanya atau tujuannya tidak membujuk atau mempengaruhi pikiran pendengar. Jadi ingat ya anak-anak, pidato persuasif sifatnya mengajak, ya. Kita tidak boleh keluar dari konteks itu. Baik, sekarang kita masuk di tahap 3, yaitu menganalisis suasana pendengar. Ini tahap yang harus kalian lalui dan harus kalian lewati dengan baik. Ya, maksudnya apa Bu menganalisis suasana pendengar? Nah, maksudnya adalah pembicara harus mengetahui suasana pidato. Pidato itu dilaksanakan di dalam ruangan atau di lapangan atau di luar ruangan. Pidato itu dilaksanakan menggunakan pengeras suara atau tidak. Pidato itu dilaksanakan pada waktu siang, sore, atau malam hari. Serta siapa pendengarnya, usianya berapa, rata-rata pendidikannya apa, dan pekerjaannya apa. Jadi,
bahasa yang kalian gunakan ketika menyampaikan pidato harus sesuai dengan kondisi pendengar. Jangan sampai kalian menggunakan bahasa anak-anak untuk pendengar usia dewasa. Jangan sampai kalian menggunakan bahasa ilmiah yang terlalu ilmiah dan baku ketika kalian berpidato di hadapan para petani yang mayoritas pendidikannya tidak sampai perguruan tinggi. Jadi kalian harus bisa menganalisis bagaimana pendengarnya nanti. Ya, itu yang paling penting, usia, pendidikan, dan pekerjaan pendengar. Siapa yang mendengarkan? Sesuaikan bahasanya dengan pekerjaan pendengar, usia pendengar, dan pendidikan pendengar. Yang kedua, mengapa hal ini sangat dibutuhkan? Karena berkaitan dengan bahasa yang digunakan dalam teks pidato seperti yang saya sampaikan tadi, agar pesan dalam pidato dapat diterima dengan mudah sesuai dengan tingkat usia, sesuai dengan mayoritas pendidikan pendengar, ya, dan pekerjaan pendengarnya. Ini memudahkan kalian menyampaikan informasi agar apa yang kalian sampaikan itu mudah dipahami oleh pendengar. Setelah kalian tadi menentukan tema, menyempitkan tema, menentukan tujuan kalian berpidato, kemudian menganalisis suasana pendengar, siapa pendengarnya, tingkat usia berapa, pendidikan apa, dan pekerjaan mereka apa, baru kalian mempersiapkan dan mengumpulkan bahan. Dari mana kalian mendapatkan bahannya? Kalian dapat mencari bahan dari buku, bisa, artikel, ensiklopedia, atau wawancara dengan tokoh, dan masih banyak lagi. Nah, itu gunanya untuk mencari fakta-fakta yang sudah ada yang sesuai dengan tema kalian. Nah, hal ini sangat dibutuhkan karena dalam berpidato juga membutuhkan pengetahuan terkini tentang tema yang sedang disampaikan. Kenapa? Untuk meyakinkan pendengar. Tujuan pidato persuasif itu kan untuk membujuk atau mempengaruhi pendengar agar melakukan apa yang kita sampaikan. Jadi, kita harus memiliki wawasan yang luas. Kita bisa mencari bahannya dari buku, artikel, ensiklopedia, wawancara dengan tokoh, dan sekarang kalian pun mudah mengakses internet. Tapi pastikan sumbernya terpercaya ya, agar kalian tidak termasuk orang-orang yang menyebarkan berita hoax atau berita yang tidak pasti. Setelah kalian mengumpulkan bahan, nah sekarang kalian masuk di tahap yang kelima, yaitu menyusun kerangka pidato. Kenapa kita harus menyusun kerangka pidato? Agar pidato dapat disajikan secara sistematis. Materi pidato harus disusun menjadi kerangka yang mudah dikembangkan menjadi materi pidato yang utuh. Harus disusun mulai dari bagian pendahuluan, isi, dan penutup. Perhatikan lagi struktur yang sudah saya sampaikan pada materi sebelumnya. Kalian harus mengetahui apa yang harus kalian sampaikan dalam pernyataan posisi. Apa yang harus kalian sampaikan dalam tahap argumen, dan apa yang harus kalian sampaikan dalam penguatan pernyataan posisi. Gampangnya, pernyataan posisi itu bagian pendahuluan, tahap argumen itu bagian isinya, pendapat kalian disertai fakta, dan tahap penguatan pernyataan posisi itu adalah bagian penutup. Kalian harus perhatikan itu dalam bentuk kerangka dulu. Jadi poin-poin saja, intinya saja, ya. Setelah kalian menyusun kerangka pidato persuasif, baru kalian bisa mengembangkan kerangka pidato itu. Kerangka yang sudah disusun kemudian dikembangkan menjadi materi pidato yang siap disajikan. Sudah lengkap argumen disertai dengan fakta, pendahuluan siapa yang akan disapa nanti dalam pidato,
pendahuluannya apa, bagian penutupnya apa, itu semua sudah siap. Ya, ketika mengembangkan pidato, hal-hal yang harus ada, yang wajib ada dalam pidato yaitu yang pertama, salam atau sapaan pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Sukamaju, nah itu harus ada, wajib. Pembuka pidato, ya, seperti Alhamdulillah wa syukurillah, akhirnya kita bisa berkumpul di hari yang cerah ini berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu harus ada. Kemudian isi pidato, intinya, argumen disertai dengan fakta itu harus ada. Penutup pidato, ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan bisa juga menjadi penegasan kembali apa yang sudah kalian sampaikan, meyakinkan pendengar untuk melakukan apa yang kalian sampaikan. Itu ada bagian penutup pidato. Dan yang terakhir adalah salam penutup. 5 hal ini harus ada dalam mengembangkan kerangka pidato. Jadi pidato itu utuh, jelas, dan mudah dipahami. Setelah kalian mengembangkan kerangka pidato menjadi teks pidato yang telah utuh dan siap untuk disampaikan, maka bagian yang terakhir yaitu tahap yang terakhir, tahap ke-7, latihan dengan suara nyaring. Bahan pidato yang telah disiapkan perlu dipraktikkan dalam latihan dengan suara nyaring. Kenapa harus suara nyaring? Hal ini bertujuan untuk mengetahui dan melatih intonasi. Intonasi itu adalah tinggi rendahnya suara. Ya, ekspresi. Ketika kalian akan berpidato, maka berlatihlah di depan cermin. Lihat ekspresi yang keluar, serius ya serius. Ketika masuk pada bagian yang sedikit ada bagian yang lucu, maka kalian harus tertawa, tersenyum. Jangan sampai ketika melakukan atau membacakan pidato persuasif, wajah kalian, ekspresi kalian datar-datar saja. Maka pendengar tidak akan terpengaruh oleh apa yang kalian sampaikan. Dan volume, jangan terlalu kecil ketika menyampaikan pidato. Tujuan kita adalah menyampaikan informasi kepada orang lain. Jadi volume yang kalian gunakan harus volume yang tinggi, volume suara yang baik, agar bisa terdengar oleh seluruh pendengar. Bagaimana anak-anak? Sudah paham kan langkah-langkah menulis teks pidato? Semoga kalian nanti ketika akan menyampaikan sebuah teks pidato persuasif, kalian akan melewati tahap-tahap yang tadi sudah saya sampaikan dengan baik. Jangan lupa, sebelum mengerjakan atau menulis teks pidato, pilihlah tema yang tepat yang kalian kuasai. Kenapa? Karena itu akan menentukan lancar atau tidaknya kalian menulis teks pidato persuasif dan akan menunjukkan dan menentukan bagaimana nanti kesiapan kalian dan ketepatan kalian membacakan pidato persuasif. Baik anak-anak, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian saat ini ataupun untuk kalian yang ada di masa depan. Terima kasih anak-anak, selamat belajar. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.